Berapa umurnya onta baru boleh dikurban? 5 tahun. Kalau onta 5 tahun. Kalau kambing, asalnya kambing itu adalah berumur yang paling bagus itu umurnya 2 tahun. Tapi tadi kalau terpaksa 6 bulan boleh, 1 tahun boleh, tapi yang paling bagus itu berumur 2 tahun. Sempurna itu ya. Al-jaza adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan ya. Sedangkan kalau sapi dan onta tadi itu ya sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sapi ada yang mengatakan boleh 3 tahun dah boleh, 4 tahun dah boleh. Tapi yang utama itu tetap sama-sama umurnya 5 tahun. Penyembelihan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Nah, ini juga penting ini masalah waktu. Setiap ibadah itu pasti ada waktunya. Tadi dengan dimasukkan ini, syaratnya itu waktu. Kata Nabi, siapa yang menyembelih hewan kurban belum selesai sholat Id, maka hendaklah menyembelih kembali. Jadi berarti tidak sah itu ya. Kalau disembelih belum selesai sholat Idul Adha itu ya. Tapi kalau orang sudah selesai sholat Idul Adha, sudah keluar dari masjid, boleh disembelih. Tanggal 10 Zulhijjah itu paling afdol, namanya hari kurban. Tapi kalau tidak mampu, boleh 3 hari sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmania dan rohania kita, dan Allah masih memberikan kesempatan serta umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan segala nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan, kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat tersebut, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dicintai, disenangi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sampai di akhirat nanti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam hari ini kita masih akan membahas, gak kunjung-kunjung habis juga, tentang hal-hal atau ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah ibadah yang sangat istimewa ini, ialah ibadah kurban. Setiap ibadah itu, terutama ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah yang telah diatur, ditentukan dan ditetapkan tata cara pelaksanaannya oleh Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurangi. Itu namanya ibadah mahdoh. Kalau ibadah gairu mahdoh, ibadah yang bersifat umum, termasuk hal-hal yang bersifat keduniaan kita, urusan berdagang, urusan pertanian, urusan segalanya itu, yang ibadah-ibadah yang ditentukan, itu diberikan kelonggaran oleh Allah dan Rasulnya untuk kita atur sedemikian rupa. Kata Rasul, antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Kalau persoalan-persoalan yang menyangkut urusan duniamu, kamu yang lebih ngerti tentang bagaimana baiknya. Ibadah yang bersifat umum. Tapi kalau ibadah yang bersifat khusus,
Ibadah mahdoh tadi itu kita nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurang-ngurangi. Pas tata cara pelaksanaannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kelengkapannya kira-kira kalau kita gambar kayak gini Bapak sekalian. Ya. Jadi ini kan ibadah yang kita akan laksanakan sesaat lagi, ini kan namanya ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban. Ibadatul kurban. Ibadatul kurban. Ya. Ibadah kurban ini termasuk ibadah mahdoh. Maka ibadah mahdoh itu pasti yang pertama ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syarat itu biasanya dibagi dua lagi. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Terus yang berikutnya, setiap ibadah mahdoh ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya. Baru ada istilah lagi batal, ya. Sah, ya. Sah. Lawannya batal. Batal itu artinya tidak sah. Lalu ada lagi sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnahnya. Setiap ibadah ini ada hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang makruh. Dan ada hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang. Termasuk juga dalam ibadah kurban. Dalam wudhu misalnya sebagai ibadah mahdoh, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ada sahnya, ada batalnya, ada sunnahnya, ada hal yang makruh gini. Pastilah. Puasa juga, haji juga begitu. Syahadat juga begitu. Syahadat itu ada syarat-syaratnya. Kapan syahadat seseorang dikatakan sah, kapan syahadatnya batal, ada berapa rukunnya syahadat, ada berapa syarat sahnya syahadat, ada berapa syarat wajibnya syahadat, ada berapa hal-hal yang bisa merusak syahadat, itu ada semua. Karena syahadat itu termasuk ibadah mahdoh. Cuman kadang-kadang kita belum selesai ngajinya, keburu berhenti. Nah, di sini kadang-kadang masalah, belum selesai ngajinya, belum tamat, keburu berhenti. Nah, disitulah kita kadang-kadang yang menyebabkan ibadah kita kadang-kadang tidak sempurna, bahkan selalu membuat kita was-was. Jadi ibadah itu kalau kita tidak pakai ilmu beribadah, yang selalu muncul dalam hati kita itu biasanya selalu was-was. Iki sholatku sah apa enggak sah? Ini benar apa salah? Ini saya ibadah kurbannya ini kira-kira diterima apa tidak gitu. Itu banyak bertanya. Ini haji saya, umrah saya sah apa tidak? Ya. Biasanya muncul keraguan seperti itu karena dia melaksanakan suatu ibadah tidak didasari dengan ilmu. Maka salah satu syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah akan semua ibadah pasti pakai ilmu. Tidak pakai ilmu dikhawatirkan nanti sekurang-kurangnya tidak sempurna. Ya, yang lebih berbahaya lagi tidak diterima. Nah, seperti Al-Quran ini, kurbannya diterima, kurbannya tidak diterima. Salah satu Nabi menjelaskan orang yang berkurban, tetapi di antara unsur-unsur kurbannya, entah dagingnya atau kulitnya atau tanduknya dijual sama yang punya ataupun yang panitia sebagai wakilnya yang punya, maka dianggap tidak berkorban, kata Nabi. Berarti korbannya tidak diterima. Lalu capek. Sapi mahal ya. 25 juta Pak sekarang. Nggak diterima ya. Kan emang. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Maka insya Allah malam ini akan kita terangkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang dikorban itu. Syarat wajibnya korban itu salah satunya yang berkorban itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam ngapain berkorban? Orang Islam. Juga yang sudah berakal, sehat.
sudah akil balik. Nah, itu ya. Ya kalau tidak enggak wajib berkurban. Orang kafir, orang ini enggak wajib. Yang wajib berkurban itu orang Islam. Ya. Nanti kapan kurbannya dianggap sah? Ya nanti ada ketentuannya. Jadi syarat. Syarat itu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah sebelum ibadah itu dilaksanakan. Sebelum. Contohnya kita sholat harus apa dulu sebelum sholat? Harus wudu. Enggak wudu ya enggak salahnya. Syaratnya itu. Kalau berhadas kecil, kalau berhadas besar enggak cukup dengan wudu. Mandi. Tidak ada air untuk dipakai wudu, dipakai mandi, pakai apa? Tayamum. Kan begitu, itu namanya syaratnya itu ya. Ya. Syarat-syaratnya. Juga kita harus terbebas dari najis, pakaian, badan kita, tempat kita nggak boleh ada najis. Itu sebelum. Ya. Sebelum. Jadi syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam ibadah sebelum ibadah itu dilaksanakan. Namanya syarat. Rukun, nah ini ada bedanya. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah itu bersamaan dengan pelaksanaan ibadah itu. Contoh, kalau kita sholat wajib hukumnya baca Fatihah. Nggak baca Fatihah ya nggak diterima sholatnya. Wajib ruku, wajib i'tidal, wajib sujud. Itu kalau itu tidak diikuti ya nggak sah. Itu namanya rukun. Rukun. Nah, syarat dan rukun kalau misalnya syaratnya ada 5, rukunnya ada 4. Kalau syarat dan rukun ini menyatu jadi satu, maka dikatakan ibadahnya itu sah. Sah. Ya sama lah kalau kita misalnya mau mendaftar pegawai negeri misalnya, atau pegawai apalah, harus nempak foto, mengisi formulir pendaftaran, harus begini, ada begini. Ya, harus menyerahkan KTP dan KSK. Salah satu kurang, terima nggak kira-kira lamarannya? Nah, sama juga begini. Jadi syarat dan rukun itu kedua ketetapan dan ketentuan yang harus ada dalam setiap ibadah. Kalau salah satunya kurang, ini satu kurang, ini satu kurang, maka dikatakan batal. Batal itu lawannya sah. Sah itu artinya diterima. Ya kalau sah itu pasti diterima, pasti diterima. Kalau batal pasti tidak diterima. Nah, nanti untuk kesempurnaannya itu nanti ada namanya sunnah-sunnahnya. Ya, seperti kalau kita sholat itu apa namanya, wiritan habis sholat itu nanti sempurna. Itu kalau assalamualaikum langsung melayu ya nggak wiritan, nggak baca istighfar, nggak baca sholawat nabi, nggak baca ayat kursi, nggak baca ya apa namanya kalimat-kalimat itu, langsung pulang. Ya sholatnya bobotnya ya umpamanya kayak barang diangkat itu ya ringan, nggak berbobot karena sunnah-sunnahnya ditinggal. Hal-hal yang makruh itu hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah kita. Contohnya masuk masjid langsung duduk. Ada nggak orang kayak gini ya? Pada kata Nabi, apabila kamu masuk masjid jangan kamu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Bahwa sholat sunat itu yang dimaksud sholat tahiyatul masjid apa qobliyah ya terserah ya pokoknya ya. Makanya kalau mepet waktunya kita ini mau sholat isya, Pak Win baru datang, sebentar lagi mau dikomat, sampai nggak usah mokso, sholat tahiyat masjid, rakaat, sholat qabliyah lagi ya. Salah satunya saja dikerjakan, wes katut semua, salah satunya. Nanti kalau mokso di sini nanti mangkel imamnya apa namanya ya, saya ngomati ngenteni yang lain aja dulu. Dari tadi saya makan terlambat terus. Jadi kalau kita sudah terlambat, sudah mepet salah satunya, nggak usah sholat apa namanya, sholat tahiyat masjid 2 rakaat, sholat qobliyah masjid 2 rakaat lagi, nggak usah, digabung saja dua-duanya. Saya niat sholat tahiyat masjid plus qobliyah isya misalnya, udah katut. Yang penting jangan duduk dulu. Kalau sudah duduk ya batal. Karena perintahnya jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Apa itu sholat tahiyat masjid? Apa itu sholat qobliyah? Atau digabung dua-duanya, niatnya boleh. Saya niat sholat apa tadi? Saya niat sholat tahiyat masjid dan qobliyah isya 2 rakaat. Allahu Akbar, sudah cukup, kata semua. Syaratnya jangan duduk. Kalau sudah duduk ya sudah nggak masuk dia ya. Karena kata Nabi jangan duduk. Di titik tekannya itu pada duduknya. Nah, begitu juga. Itu contoh. Nah, di sini. Baik. Jadi kita sekarang akan bahas ini. Syarat-syaratnya kurban. Karena
kambing atau sapi itu ada ketentuannya. Kalau kita sembarangan nanti nggak diterima. Ya. Baik. Kurban itu atau ibadah kurban itu memiliki beberapa syarat yang tidak sah ibadah kurbannya kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima. Satu. Hewan kurbannya berupa binatang ternak yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kita menetapkannya. Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu di dalam Quran maupun di dalam hadis itu harus berupa unta. Oh ini Pak, seandainya ada unta di sini paling besar ini palanya karena bedanya. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Ya, kambing itu sama dengan domba, beri-beri dan sejenisnya ya. Kalau kerbau itu dianggap sama dengan sapi. Kuda nggak masuk. Jadi nggak ada dijelaskan dalam hadis itu berkorban kuda nggak masuk. Barangkali di Surabaya di sini nggak ada, yang ada cuma nggak kuda saja ya misalnya. Tapi kuda tidak masuk. Tapi di daerah tertentu ada yang tetap makan kuda. Bahkan di daerah Makassar, itu sana nih onok manten tuh Pak Roto nggak nyembeli kuda, dianggap nggak beria mantennya. Jadi bukan sapi dan kerbau yang dibeli, kuda. Nah, tapi kuda itu tidak masuk sini ya. Kalau sapi, kerbau berarti sejenis. Kambing, domba, kibas, beri-beri, apa itu banyak macamnya kambing itu. Jadi kalau ayam, masuk nggak boleh nggak berkorban ayam? Nggak boleh, nggak boleh. Nah, makanya kan kata Nabi itu ini sebagai motivasi kalau hari Jumat ini, betapa Nabi mendorong kita supaya naik Jumat itu cepat datang ke masjid. Kata Nabi, dibandingkan dengan berkorban. Kata Nabi, siapa orang yang datang duluan pada hari Jumat, duluan datangnya ke masjid, belum ada yang datang duluan. Kira-kira jam piro kalau Pak Oto? Jam 10 lah ya, jam 10. Kecuali marbotnya kan memang tinggal di masjid, nggak masuk dia. Ya, datang kira-kira jam 10 atau setengah 11 belum ada datang duluan. Kata Nabi, diberi pahala oleh Allah sama pahalanya orang berkorban seekor onta. Nah, ini makanya kita jangan lambat-lambat datang kalau gitu. Pahalanya Pak datang, tapi datang tidak untuk ngobrol di masjid. Datang itu ya berzikir, sholat mutlak, sholat sunat mutlak itu tidak ditentukan berapapun rakaatnya. Baca Quran, berzikir. Kalau ngobrol ya lain lagi ceritanya. Pahalanya sama dengan berkorban. Ya. Orang yang datang kedua kalinya, urutan kedua, diberi pahala oleh Allah sama pahalanya berkorban seekor sapi atau kerbau. Orang yang datang urutan ketiga diberi pahala oleh Allah sama pahalanya berkorban seekor kambing. Tambah cilik. Tambah lambat datanya, tambah kecil pahalanya. Orang yang datang ke urutan keempat diberi pahala sama pahalanya bersedekah seekor ayam. Karena ayam itu nggak boleh dikurban. Ini maka masuk. Jadi kalau kita datang paling belakangan itu diberi pahalanya koyok bersedekah seekor ayam. Khotibnya sudah naik ke atas mimbar baru datang, tetap dapat pahala, diberi pahala sama pahalanya bersedekah sebutir telur ayam. Titik gak ono maneh. Jadi kalau khotib sudah mau turun baru datang, ya telur cecak. Tapi nggak ada telur cecak di hadis itu ya. Seperti itu Pak. Nah ini. Nah, ini namanya ketentuan-ketentuan seperti ini nggak boleh diatur-atur manusia, diatur oleh Allah. Maka siapa yang ingin paling besar pahalanya di hari Jumat itu cepet-cepetlah datang. Jangan melambat-lambatkan diri. Cuman kalau kita kerja biasanya repot ya Pak Oto ya. Masih kerja itu biasanya kan ada jam-jam yang diatur. Tapi alhamdulillah di Indonesia juga ini ngerti kok. Karena mayoritas muslim itu kalau hari Jumat itu biasanya pasti dikurangi jamnya agak maju. Dan ditambah istirahatnya biasanya begitu. Yang repot itu kalau kita kerja sama orang kafir ya, itu yang repot. Yang kedua, ya ini tadi hewan kurban. Yang kedua syaratnya telah sampai umur atau telah sampai usia yang ditentukan oleh syar'i. Syar'i itu mestinya ketentuan ajaran Islam. Ya, berupa jaza'ah. Yang dikatakan kambing yang berjasa, ya kalau dikatakan jaza'ah itu kambing yang umurnya 6 bulan. Itu sudah boleh dikurban.
masih apa namanya anak kambing ya. Jazaa bahasa fikihnya jazaa. Anak kambing yang 6 bulan boleh, tapi itu tidak utama. Tidak utama. Artinya makruh. Kalau ada yang lebih besar itu utama. Kecuali kalau tidak ada, tapi boleh umur 6 tahun. Ya. Kedua, telah sampai usia yang itu anak kambing yang berusia setahun ya. Dari kambing, jasa tadi baik kambing atau domba, atau berusia tasnia. Tasnia itu artinya umurnya kambing itu sudah mencapai 1 tahun, Pak Win. Paling bagus itu kalau kambing umurnya 1 tahun. Apalagi kalau sudah keluar tanduknya ya, keluar tanduknya itu ya 1 tahun. Ini kalau misalnya 5 bulan nggak boleh, nggak boleh, nggak sah kurbannya. Ya. Nah, Asani itu dari onta. Berapa umurnya onta baru boleh dikurban? 5 tahun. Kalau onta 5 tahun. Nah, 5 tahun. Secara sempurna. Kalau kambing, asani kambing itu adalah berumur yang paling bagus itu umurnya 2 tahun. Tapi tadi kalau terpaksa 6 bulan boleh, 1 tahun boleh, tapi yang paling bagus itu berumur 2 tahun. Sempurna itu ya. Ya. Al-jaza adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. Ya. Sedangkan kalau sapi dan onta tadi itu ya sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sapi ada yang mengatakan boleh 3 tahun dah boleh, 4 tahun dah boleh. Tapi yang utama itu tetap sama-sama umurnya 5 tahun. Kira-kira kalau sapi yang kita beli setiap tahun di sini, umur yang kita beli itu ya, ya. Tapi sudah boleh ya. Ya. Kalau sapi 1 tahun nggak boleh, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas ya. Ini tentang ketentuan umur. Berikutnya syaratnya lagi, syarat yang ketiga. Hewan kurban yang kita akan sembelih itu tidak cacat. Tidak cacat. Misalnya kalau kupingnya hilang 1, nggak boleh. Matanya kecek 1, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Padahal cuma mata kecek. Ekornya, buntutnya misalnya potong, nggak boleh. Atau pincang, mungkin habis dibaca orang, nggak boleh. Ya, gitu. Iya. Lah, ya itu. Ya, apa namanya? Pincang. Misalnya dulu saya pernah jadi panitia kurban di di Masjid Darmo Indah. Mencret kambingnya itu malamnya kehujanan. Ya kita beritahu Pak, kambingnya sampai mencret. Di dalam hadis kalau binatang sakit nggak boleh. Nah ini, yang begini-begini harus kita tahu. Takutnya nanti dipaksakan kasihan. Ya. Contoh ya. Jadi binatang itu tidak cacat, ya. Karena kalau cacat itu dapat tercegah keabsahannya. Yaitu apa yang sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, antara lain hewan yang tidak boleh dikurban baik sapi, kerbau, unta. Pertama, buta sebelah matanya. Yang butanya nemen. Kalau cuma buta kecil-kecil sedikit, ini butanya nemen, tampak betul-betul buta sampai betul-betul nggak bisa melihat. Ya kalau katarak mungkin boleh ya, butanya buta katarak masih ini. Ya butanya kalau sampai berapa gini ya. Sambing, onta kami nggak boleh buta. Yang berikutnya sakit. Tapi kalau cuman pilek-pilek nggak mungkin ya. Kalau sakitnya kayak sapi beberapa tahun yang lalu itu, hampir Surabaya itu, ya itu repot itu orang sapi hampir nggak laku itu. 2 tahun yang lalu ketika wabah penyakit sapi menyebar. Seluruh Indonesia ya. Ya kalau sudah gitu jangan. Karena dagingnya berpengaruh kepada dagingnya, nanti dimakan orang kita bisa keracunan. Itu masalahnya. Jadi kalau kita penuntukan kepada Allah yang sebetulnya Allah tidak butuh kembali kepada kita, itu nggak boleh membelanjakan istilahnya hal-hal yang bersifat yang jelek-jelek, jangan. Ya usahakan yang terbaik. Ya. Karena walaupun hakikatnya itu kita persembahkan kepada Allah, tapi Allah kan nggak butuh. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Tambah baik ya tambah bagus. Tambah jelek ya tambah jelek juga yang kita peroleh. 1. Ya. Sakit.
Yang ketiga, pincang. Loh, nek kambingnya pincang, sapinya pincang, ontanya pincang, jangan. Nah. Yang keempat, sangat kurus sekali. Sampai tulang sumsumnya daging-daging nggak ada. Jadi nanti kalau ada kambing yang kurus, sapi yang kurus, janganlah. Makanya kita itu selalu prioritas biasanya, ya Pak Oto, walaupun agak larang itu dicari yang gemuk-gemuk. Memang kalau gemuk juga kan di samping banyak bisa menikmati. Terus juga memang ketentuan syar'inya seperti itu. Jadi kalau sholat terlalu kurus tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga tidak mempunyai sumsum tulang lagi. Ya. Dan hal yang serupa atau lebih dari yang disebutkan di atas dimasukkan pula ke dalam ayat masalah cacat ini sehingga tidak sah berkurban dengannya. Seperti buta kedua matanya. Tadi kalau salah satu matanya saja buta nggak boleh, apalagi kalau kedua-duanya. Salah satu kupingnya misalnya putul itu, apalagi kalau dua-duanya. Jadi ya. Misalnya pincang salah satu, apalagi kalau 2 sampai 3 kakinya pincang, ya jangan. Ini salah satu saja sudah tidak boleh ya. Yang keempat, hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban. Miliknya orang yang berkurban. Maksudnya apa ini? Kalau misalnya kita berkurban, saya ngambil sapinya Pak Hadi, Pak kambingnya kan itu bukan miliknya, nyolong namanya itu ya, enggak sah. Atau kambing itu patungan. Kan banyak Pak, biasanya kalau dipelihara orang ini anaknya 1, nanti kan separuh yang tukang meliharanya sekarang punyanya itu. Berarti kan bukan milik sepenuhnya itu, enggak boleh. Ya kalau ingin seperti itu, minta beli sapinya Pak Hadi, saya nanti untuk berkorban. Selama masih ada miliknya Pak Hadi, milik separuh, enggak boleh. Milik sepenuhnya. Sama dengan zakat juga. Zakat itu juga nggak boleh kalau ada haknya orang di situ, nggak boleh. Misalnya sapinya sapi warisan. Bapaknya mati, dia meninggalkan sapi atau kerbau besar. Kalau dijual ya mahal. Terus dikorbankan oleh kakak yang tua. Nggak sah korbannya. Karena itu semua saudara-saudaranya berhak. Nah. Ya kalau rembukan ya lain lagi itu ya jadi. Kalau ini ya. Selama ada haknya orang yang binatang kita korban harus kita. Ya. Makanya yang disoal itu sering muncul soal. Bagaimana kalau panitia mengambil daging sapinya orang yang ya korban besok itu misalnya, atau kambing dipotong dulu untuk dipakai dimakan oleh panitia. Itu kan barang nggak jelas. Ya kan? Kambingnya siapa, dagingnya siapa yang dikorban itu ya. Sehingga para ulama masih mempersoalkan mereka ini. Nah supaya tidak remeng-remeng jelas lagi, kepada yang sohibul kurbannya kita minta, Pak Hadi besok minta 2 kilo daging sapinya sampean, Pak Widodo minta 2 kilo, untuk apa? Untuk dipakai gini. Saya kita ya harus ada akadnya. Seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengambil di situ, termasuk panitia yang ngambil sendiri itu. Tidak ada kesepakatan sama panitia itu diragukan, hati-hati. Biasanya banyak ya Pak Nardi kayak gitu ya. Banyak. Daging itu sudah ditentukan, ini nanti kilo-kilo. Saya ngambil sendiri di bawah. Hati-hati itulah ya. Itu hati-hati. Nanti kalau kata Allah marah itu nanti bikin penyakit, nggak bikin sehat dagingnya. Hati-hati, jangan. Harus kemana itu mintanya? Kesepakatan para panitia Pak. Biasanya kalau ada orang yang ngambil sendiri, dirasani nggak Pak? Di sama panitia yang lain. Dirasani ya? Lah itu tandanya nggak enak. Kilo tadi sudah diberikan sama-sama 1 kilo misalnya gitu. Masih kadang-kadang orang yang nemen disembunyikan Pak. Disembunyikan. Ya. Nanti orang kalau itu diambil ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Yang begini, ini ibadah korban, ibadah mahada itu peruntukannya gini. Nggak boleh kita istilahnya nyari-nyari keuntungan di situ. Makanya kulitnya apanya nggak boleh dijual, harus disedekahkan semuanya. Kalau dicoba dijual, kata Nabi, dianggap tidak berkorban, artinya tidak sah korbannya. Nah, yang begini-begini harus kita ketahui supaya nanti tidak membuat penyesalan di belakang hari. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkurban hewan yang digadaikan. Jadi ini sapi saya gadaikan sama Pak Uwin. Digadai itu kan berarti bukan milik sepenuhnya. Tiba-tiba saya korbankan, nggak ngomong sama Pak Uwin, nggak sah.
Ya, termasuk tadi sapi warisan itu, bapaknya mati meninggalkan sapi 4, dikorban semua. Yang mengorbankan kakaknya yang tua, adik-adiknya nggak diajak ngomong, nggak sah korbannya. Nah, hati-hati, karena tidak milik sepenuhnya. Lalu yang keenam, penyembelihan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Nah, ini juga penting, ini masalah waktu. Setiap ibadah itu pasti ada waktunya. Tadi dengan dimasukkan ini, syaratnya itu waktu. Kata Nabi, siapa yang menyembelih hewan kurban belum selesai sholat id, maka hendaklah menyembelih kembali. Jadi berarti tidak sah itu ya. Kalau disembelih belum selesai sholat idul adha itu ya. Tapi kalau orang sudah selesai sholat idul adha, sudah keluar dari masjid, boleh disembelih. Ya, tanggal 10 Zulhijjah itu paling abdol, namanya hari kurban. Tapi kalau tidak mampu, boleh 3 hari sesudahnya. Seperti besok kita di sini, insya Allah mungkin hari Sabtu, Pak. Karena hari Jumatnya, idul kurbannya jatuh pada hari Jumat. Kalau dikerjakan hari Jumat, kemudian nanti bisa nggak sholat Jumat kita. Nah, maka nanti mungkin kemungkinan besar besok itu kita hari Sabtu mengerjakannya. Rata-rata di masjid seperti itu. Kecuali kalau korbannya mungkin cuma kambing 2, 3 itu ya. Tapi kalau sapi itu pengelolaannya berat biasanya. Nah, ini antara lain. Jadi ada waktunya, syarat-syarat nyembelihnya tempo hari sudah kita terangkan, harus kambing itu putus Pak ininya, tenggorokannya dan 2 urat nadinya di sini. Ya, kalau tidak itu berarti tidak sah juga sembelihnya. Dan yang disembelih itu kalau sapi kurban harus di tenggorokan, nggak boleh dibacok misalnya pahanya dari samping sampai mati, nggak sah kurbannya. Jadi harus dibeli seperti itu. Ini semua diatur dalam ketentuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Monggo mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Silakan Pak Pur. Ya. Ya betul. Ah? Iya, semua amal ibadah itu harus pakai ilmu ya yang nggih. Nggak ngerti syarat-syarat rukunnya, tiba-tiba kurban patungan. Ya. Tapi biasanya begini, orang-orang yang ditunjuk jadi panitia nggak mungkin juga orang sembarangan. Ya kan? Nggak mungkin orang ditunjuk jadi panitia, orang menyerahkan kurbannya kalau orang itu ragu-ragu. Misalnya saya meragukan Abah Woto, ya nggak mungkin. Saya meragukan misalnya Pak Hadi, nggak mungkin. Biasanya orang-orang itu pada sudah ngerti Pak ilmunya, dan itu sudah mewakili. Ya, artinya tidak harus yang punya korban itu sepenuhnya ngerti semua kayak gini, tadi sudah terwakili ya. Jadi kita yang dipasrahi sebagai amanah, kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi beritahu Pak. Beritahu, Pak ini tanduknya kok, matanya kok kecek satu ini kambingnya sampean mencret ini sudah 2 hari nih ya, coba bagaimana ini Pak, takut karena ada hadis Nabi, gitu kita yang beritahu. Maka yang terpenting, karena tidak semua orang itu dalam persoalan-persoalan ibadah semua harus mengerti dia, maka diwakilkan itu yang mewakili itu panitia. Maka panitia itu Pak Pur nggak boleh juga menjual. Kenapa panitia nggak boleh menjual kambingnya? Karena dia mewakili sahibul kurban. Ya kan? Mewakili. Ya. Kenapa dia mewakili? Karena sahibul kurban tadi terbatas ilmunya, syarat-syaratnya diwakili. Nah biasanya kalau panitia itu sudah insya Allah nggak mungkin ngawur juga, pasti sudah tahu lah gini. Walaupun ada juga kadang-kadang yang suka menjual-jual kulitnya dijadikan apa itu termasuk ngawur itu. Nggak paham. Kalau sudah seperti itu, yang salah nanti panitianya yang tanggung jawab. Nah, seperti itu. Maka kita ini penting yang kayak gini kita. Enggak ya. Jadi ini ilmunya kayak ibadah kurban ini ya masuk fardu kifayah lah kira-kira. Ya ilmunya sama dengan jenazah ya Pak Oto ya. Jenazah itu kalau ada orang yang meninggal, tidak ada satu orang pun yang mengurus jenazahnya itu orang-orang beriman. Seluruh orang Islam di kampung itu ikut berdosa semua. Namanya fardu kifayah. Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang sudah nyolati, memandikan, mengkafani, yang lainnya sudah ikut gugur. Sama dengan kurban juga ini Pak ya.
Tidak semua orang Sahihul Quran harus tahu semua gini, tapi karena itu sudah diwakilkan, itu sudah dianggap, ya itu tadi sama dengan fardu kifayah. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, monggo yang lainnya. Silakan Pak Widodo. Silakan. Iya. Ya, nah, itu sudah masuk itu, sudah masuk, cacat, jangan, nggak boleh. Iya, ya bagaimana kalau seperti itu? Kalau melihat tadi kan cacat, sudah cacat ya, sudah cacat, pincang misalnya ya, enggak, ya, ya siapa yang tanggung jawab kira-kira itu? Ya bisa jadi. Atau misalnya sapinya kena mercon, ada yang kena mercon itu kena. Itu pernah terjadi di sini. Sapi itu kan di kandang terus di kampungnya. Di sini kan jumlah anak-anak banyak amuk, lari sampai yang bawah itu super, akhirnya loncat di kami, tapi nggak sampai pincangnya karena kami betul. Justru di lapangan saya datang, saya juga diseruduk, salesi, saya naik pohon dan beberapa pak, kaki pak juga diseruduk. Ya panik itu. Kaki itu nggak sampai pincang, cuma sapi itu posisinya masih malah saat disembelih itu melorot tapi nggak pincang. Ya. Kalau dulu kelihatan pincang pak, tidak ada. Nggak pincang itu. Tapi di sini bahasanya pincangnya nemen. Nah, jadi kalau pincang kecil-kecil itu masih ya. Pincang nemen ini mungkin kalau sampai nggak bisa ngangkat kakinya itu ya sudah jangan. Kalau dikatakan yang ciri cacat itu cacat saat beli pak. Kalau datang posisinya sehat ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan mungkin itu masih dimaafkan. Oh begitu ya. Itu masih dimaafkan. Iya. Kalau sudah tahu itu cacat, ada yang namanya sangkir. Iya. Tahu pak sangkir? Itu burungnya cuma satu, itu juga jadi masalah. Kalau kita nggak teliti, burungnya cuma satu, itu masuk yang cacat. Sudah tahu gitu tetap dibeli karena murah. Jadi ya betul. Jadi Pak Widodo, titik tekannya ini waktu kita belanja. Waktu belanja, karena kalau kayak gitu tadi, siapa yang tahu ke depan akan menimpa kita gini. Tapi kalau demi keberhati-hatian, sebaiknya jangan, apalagi kalau pincang demi keberhatian. Tapi kalau udah Pak, pincang sapinya, sopo yang mau rugi 3,5 juta dikembalikan, kan nggak begitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Woto. Jadi titik perhatian kita itu tadi waktu belanja itu. Kalau memang sudah sapinya cacat, jangan. Ya, kalau mau dikorban tiba-tiba kayak gitu tadi itu anggap itu kan musibah gitu loh ya. Saya rasa Allah juga enggak apa ya, enggak kaku lah. Jadi banyak di Indonesia misalnya daerah Jawa Timur itu sapi itu marah sama nyeruduk sembarang-barang. Iya. Karena itu membahayakan, ditembak dan datanya disembelih. Iya. Ada yang kecebur ke dalam sungai apa itu saya lihat di video itu ya. Karena nah, seperti itu. Ya. Jadi titik tekannya itu Pak di saat kita belanja. Ya, kalau sudah ada cacatnya tadi itu maka hati-hati. Maka ini penting. Kalau yang membelanja itu kan yang belanja itu bisa orangnya sendiri yang berkorban ya langsung ya, bisa juga diwakilkan ke panitia itu Pak Pur. Maka kalau diwakilkan ke panitia hati-hati kalau belanja itu ya. Ya, harus saya teliti. Seperti itu. Kalau sudah tahu itu cacat tetap dibeli karena iya. Murah, ya, iya. Seperti itu Pak. Itulah sebabnya maka karena ini ibadah ini tidak boleh kita cari-cari untung sebetulnya ya. Nggak boleh kita mencari-cari untung. Karena kan ibadah misalnya mau dapat untung ini jangan. Makanya segala sesuatunya itu kita harus terbuka. 3,5 juta itu apa? Ya nanti diurai.
untuk tukang jagalnya, untuk tukang ngurainya, untuk sapi itu kalau datang ke sini juga kan nggak langsung dibeli. Ada yang jaga, dirawat, diterima, dikasih makan. Itu termasuk uang operasional semua, itu butuh uang tuh. Tukang jagalnya, nguliti dan sebagainya. Terus nanti misalnya kalau kita di sini nyewa terop, duitnya sop. Ya. Misalnya kita ini kalau ya seorang bekerja kan lapar apa itu kita itu termasuk itu ya. Itu termasuk kategori semua di situ. Makanya biasanya panitia itu misalnya kalau tentukan 3 juta atau 3,5 juta, ini sudah termasuk, nggak ditarii lagi. Ya, tapi ada juga 3,5 juta tidak masuk uang operasional. Ada yang seperti itu. Nah, maka yang paling bagus itu kita terbuka ya Pak Oto ya, terbuka. Maka kita itu supaya tidak ada saling ini, selalu musyawarah itu terbuka kita Pak. Karena urusan uang ini kalau memang nggak terbuka itu kadang-kadang nggak begitu. Ya. Saya sering kedengaran di sini, dikemanakan itu, dikemanakan ya. Pertanyaan apa itu nggak bagus itu, dikemanakan. Padahal dia ikut ngambil juga, ikut merasakan, ditanya gitu ya. Nah ini kadang-kadang membuat nggak enak. Padahal dia rapat musyawarah juga ikut, tapi setelah laporan kok pertanyaannya dikemanakan, nah, kan nggak enak kita. Nah insya Allah ya seperti itu. Monggo yang lainnya, Pak Sis. Oh, hari tasyrik. Oh, hari terakhirnya. Dikembalikan dalam bentuk rendang. Dikembalikan ke siapa maksudnya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daging itu dibagi secara mentah boleh, dimasak dulu baru dibagi, tambah bagus. Tambah bagus, tambah besar pahalanya. Kalau misalnya sampai berkorban, dimasak dulu baru kita dibagi, tambah besar pahalanya. Karena apa namanya itu loh ya, waktu masak itu kan diperhitungkan semua. Tapi rata-rata umumnya itu dibagi mentah. Ya, yang berhak menerima itu hampir pertama fakir miskin, ya fakir miskin. Orang-orang orang-orang yang mampu kaya pun boleh, tapi bukan sebagai hak, tapi hadiah. Orang-orang yang tidak seiman dengan kita juga boleh, ya. Asalkan bukan kafir harbi. Kafir itu Pak ada dua Pak, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ada kafir yang memusuhi orang Islam, kafir kita diperangi ya, nggak boleh dikasih daging kurban. Tapi kalau kafir nggak memusuhi kita namanya kafir zimmi, dijamin itu harus diberi. Nah, tapi di Indonesia sekarang ini nggak ada kafir harbi itu, ya takut karena orang Islam terbanyak nggak berani dikeroyok ya. Tapi di negara-negara yang minoritas Islam itu ya terus orang Islam itu. Maka itu kalau berkurban jangan dikasih orang kayak gitu. Nah, itu semuanya ada ketentuannya di dalam hadis. Apalagi tadi yang satu, batas hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari ke-11 ya. Hari ke-11, hari ke-12, 13 bulan Zulhijjah. Hari tasyrik itu adalah rangkaian dari hari raya Idul Idul Adha ya. Karena sebetulnya hari yang paling dibesarkan dalam Islam sekian Pak, ada Idul Fitri. Sebetulnya yang paling besar itu Idul Adha itu. Cuma kalau kita di Indonesia yang paling dibesarkan Idul Fitri sampai mudik bareng mokso gitu ya. Sebetulnya kalau hari Idul Fitri itu kita haram berpuasa cuma 1 hari tok. Tanggal 1 Syawal. Haram berpuasa. Tapi kalau hari raya Idul Kurban, tanggal 10 haram kita berpuasa, tanggal 11 haram berpuasa, tanggal 12 haram, tanggal 11 haram ya. Kenapa haram? Karena itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari yang disakralkan, hari yang dikeramatkan, hari yang diagungkan. Memang orang diperintah untuk berpesta meriah. Makanya daging-daging kurban itu dibagikan itu supaya kita senang semuanya berpesta meriah. Yang kaya, yang melarat semuanya kedapatan. Nah itu maksudnya. Hari tasyrik itu adalah hari-hari yang diharamkan oleh Allah
untuk melaksanakan ibadah puasa 4 hari itu ya. Karena memang itu adalah hari bahagianya orang-orang beriman, hari diperintahkan untuk berbagi, memperbanyak sedekah sampai menyembelih korban yang dagingnya diperintahkan untuk dikorbankan. Nah itu masalahnya, hari Tasyrik. Iya, hari hanya. Maka selama hari Tasyrik itu juga di dalam rangka membesarkan dan mengagungkan Allah, kita diperintahkan untuk bertakbir, Pak Sis. Bertakbir. Maka bertakbir itu mulai tanggal 10 sudah takbir sampai besok hari ke-13 itu masih takbir sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib jangan. Asar masih ya gitu diperintahkan. Ah? Sudah sampai. Cukup ya? Nah, jadi ini beberapa syarat-syaratnya kita sudah paham insya Allah dengan demikian. Yang paling penting untuk panitia, tapi alhamdulillah di sini nggak pernah itu. Jangan mencoba-coba apa tadi itu mengambil kulitnya untuk dibuat upah, nggak boleh. Karena itu sama dengan menjual atau menjual, ya. Jadi kita nggak boleh. Kalau ada orang yang berkorban menjual, mungkin dagingnya apa-apanya dari bagian itu atau panitianya, maka dianggap oleh Rasulullah tidak berkorban. Berarti korbannya tidak sah. Nah, ini barangkali cukup ya Pak Oto ya. Baik Bapak sekalian, insya Allah mungkin ke depan akan kita bahas tentang apa nilai-nilai kebaikan dan keutamaan yang terkandung di dalam ibadah kurban sehingga Allah itu betul-betul menekankan Rasul nggak pernah meninggalkan. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak dan jamaah sekalian sehat sehingga dalam ibadah yang satu ini bisa kita pahami dengan baik. Untuk apa sebetulnya? Untuk sempurnanya amal-amal ibadah kita termasuk ibadah kurban ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.